Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Sat Sat Param Brahma, Tasmai Sri Guru Iya Namah Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Pemirsa yang terkasih, pada kisah kali ini saya menceritakan yaitu seorang keluarga kecil di mana sang ibu yang sudah lama ditinggal suami, dia mengasuh satu putranya. Anaknya itu sangat berbakti kepada catur guru, luar biasa. Dan singkat kata, anak ini sudah kelas 3 SD. Sangat rajin, pagi, siang, sore dia melakukan puja trisan dia. Dan luar biasa hebatnya. Dan hormat kepada ibunya yang sangat sayang sekali. Demikian juga sang ibu, perhatiannya terhadap anak ini luar biasa. Dia itu hanya sendirian yang bekerja keras untuk mencari sesuap nasi. Tapi dia tidak pernah menyia-nyiakan dan membuang-buang waktu untuk memperhatikan anaknya. Ibu ini juga subuh sudah bangun, sudah trisan dia, dan juga dia melengkapi persiapan-persiapan anaknya dan mengantar anaknya ke sekolah. Suatu ketika anak ini dia itu merasa kasihan kepada ibunya. Akhirnya sang ibu pada saat itu dia memutuskan cari kerja. Dan ada sebuah perusahaan itu di mana bosnya sangat disiplin sekali. Ibu ini pun mematuhi perintah. Tapi suatu ketika sang ibu ini dia itu ingin menaruh perhatian kepada anaknya. Dia sudah mulai bekerja di perusahaan itu. Akhirnya pada suatu ketika, ibunya itu tidak bisa mengantar anaknya ke sekolah. Dia bilang, "Anak, ibu tidak bisa mengantarmu sekolah mulai saat ini. Karena majikan ibu sangat ketat sekali. Kalau ibu terlambat kerja, ibu akan dipecat. Apa kita untuk makan?" Sang anak itu merenung dan habis itu dia menjawab, "Ibu, di tengah hutan itu siapa yang saya memberikan petunjuk jalan, Ibu? Lagi pula pagi-pagi buta itu masih tidak kelihatan apa-apa, Ibu." Sang ibu meyakinkan anaknya, "Anak, jangan kau khawatir. Sampai kamu di perbatasan itu, di tengah hutan itu, panggillah ommu di sana. Namanya Om Dewa Siwa. Itulah yang memperhatikan kamu nanti. Ibu yakin Om Dewa Siwa akan memberikan petunjuk kepadamu." Anak ini sangat yakin dan percaya dengan dia seolah-olah memiliki paman. Anak itu berkata, "Kenapa dia tinggal di mana dia, Bu?" "Dia mengurusi orang banyak. Dia sangat sibuk, termasuk hutan pun dijaga oleh Ommu Dewa Siwa." "Baiklah kalau begitu, Ibu." Besoknya ibu pagi subuh sudah trisan dia, termasuk juga anaknya ini.
Maka di sanalah sang anak mencium tangan ibu. Ibu, saya ke sekolah dulu. Ya nak, hati-hatilah. Sebut saja nanti Om Dewa Siwa. Ommu ada di sana. Baik bu, selamat bu. Maka ibunya bekerja ke perusahaan itu dan anaknya jalan ke sekolah karena kebetulan melewati hutan sedikit di sana untuk ke sekolah tuh. Ternyata betul, sampai di hutan itu masih gelap, artinya saru-saru gremeng itu. Dia di sana mengikuti perintah ibunya, disuruh memejamkan mata, panggillah Om Dewa Siwa. Dia melakukan itu, Om Dewa Siwa, tolong saya. Tiba-tiba ada sosok, bayangan sosok tubuh berjalan mendekati dia. Dia menyebut, oh anakku, mari aku antarkan kamu ke sekolah sampai di perbatasan ini. Baik Om Dewa Siwa, terima kasih. Keseharian seperti itu. Dan dia bercerita sama ibunya sampai di rumah. Bu, Om Dewa sangat memperhatikan saya, Bu. Oh iya, Om Dewamu, dia sangat kasih terhadap siapa saja. Terhadap orang-orang tulus pengabdiannya. Orang-orang jujur dan juga penuh kasih sayang seperti dirimu. Pasti kamu akan ditolongnya. Lancar. Suatu ketika di sekolah itu bapak gurunya itu memerintahkan anak-anak besok bawa yaitu lukisan atau gambar burung yang dibuat dari batu paras. Terserah bagaimana cara kamu membuat. Pada saat itu sang anak yang berbakti ini dia cerita sama ibunya. Ibu, tadi bapak guru di sekolah menyuruh saya besok untuk mengumpulkan yaitu berupa gambar burung yang dibuat dari batu paras, ibu. Waduh anakku, sekarang sudah malam, baru kau bicara. Di mana ibu cari paras? Dan toko-toko tidak ada yang jual itu. Kalau jam segini udah tutup semua anakku. Kalau begitu, kamu tenang saja. Besok coba kamu mohon ya sama Om Dewamu. Om Dewamu Siwa serba bisa dia. Baiklah bu. Begitu dia sampai di hutan tuh, dia memejamkan matanya, kembali dia menyebut, Om Dewa Siwa, Om Dewa Siwa, Om Dewa Siwa, hamba butuh gambar burung dari paras, gitu dia. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Bener, di depannya dia itu kembali bayangan sosok tubuh itu muncul. Nih, kerja tangan kamu serahkan kepada guru. Sampai di sekolah semua mengumpulnya dan termasuk dia. Maka sang guru bertanya, ini kok aneh sekali. Burung, gambar burung ini, patung ini, arca ini yang dibuat dari paras ini kok seolah-olah hidup. Dia tidak habis tanda tanya. Lalu dia cari itu anak itu. Siapa yang bikinin kamu gambar burung ini? Pada saat itulah sang murid menjawab, Guru, ini Om Dewaku yang memberinya. Di mana Om Dewamu? Di sana dia setiap pagi pada saat masih matahari belum terbit, aku memanggilnya, dia datang menolongku untuk ke sekolah ini. Boleh aku ikut? Diajak teman-temannya, anak buahnya semua di sana. Panggillah. Sekarang sudah dia panggil Om Dewa Siwa. Sampai berulang kali dia memanggil, pada saat itu tidak ada datang apa-apa. Di sanalah temannya menggeledek.
itu ketawa geli, dan juga gurunya berkata, "Kamu belajar berbohong ya?" Pada saat itulah dia nangis terseduh-seduh. Dia katakan, "Aku tidak pernah diajarkan berbohong oleh ibuku kepada siapa saja." Om Dewa Siwa, kenapa kau berikan orang-orang ini, teman-temanku, guruku mengatakan aku bohong, Om Dewa Siwa, katanya dia. Akhirnya pada saat itu terdengar dari angkasa suara yang menggelegar di tengah hutan itu. "Wahai anakku yang tulus berbakti, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, ini aku berkata kepadamu, janganlah kau menangis, karena aku tidak bisa dilihat sembarangan orang. Aku bisa dilihat oleh orang-orang yang suci tanpa noda. Kalau ada orang yang pikirannya jahat, yang tidak baik, perkataannya kasar, dia apalagi perbuatannya menyimpang dari dharma, dia tidak pernah akan mampu melihat kehadiranku, wahai anakku. Janganlah bersedih." Sabda itu lenyap. Akhirnya pada saat itulah Bapak guru itu introspeksi diri kepada dirinya. Dia menangkap apa yang mesti dilakukan dalam hidup ini. Pemirsa yang terkasih, dari kisah cerita yang saya sampaikan ini membawa suatu kisah inspirasi untuk mengajarkan kepada kita ke jalan dharma. Satu, kita dapat tangkap, bisakah orang memanggil dan melihat adanya unsur dewa? Kalau kita mengacu kepada sabda Tuhan yang terungkap di dalam Adhyaya 4 sloka 6, "Ajo pisan yuatma butanam iswaro pisan prakertim suam adistaya sambawami satmamaya." Brahman bersabda, "Walaupun aku tak terlahirkan, tak termusnahkan, dengan kuasaku, mayaku, kalpaku, aku mampu mewujudkan diriku dalam bentuk, dalam konteks yang diperlukan." Nah, oleh sebab itu Tuhan itu bisa mewujudkan dirinya kapan saja sesuai dengan konteks yang diperlukan. Inilah sebabnya, inilah dasarnya dia dapat dilihat. Yang kedua, orang-orang yang bisa didengar permohonannya, ungkapannya, tentu orang-orang yang hatinya bersih dan suci dan taat pada perintah Tuhan, menjauhi larangannya. Hal ini terungkap di dalam Adhyaya 9 sloka 22. "Annayas cintayanto mamiya janah pariyu pasate hisyam litem abiyuktanam yoga kesema wahami aham." Siapapun manusia di dunia ini yang taat kepada perintah Tuhan, menjauhi larangan-larangan Tuhan, apa yang dia punya akan dijaga, dan apa yang dia inginkan akan aku kabulkan. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, mengacu kepada sabda Tuhan ini yang dicontohkan kepada anak kecil yang jujur, yang juga taat kepada perintah Tuhan, dan dia kebetulan masih taksu, yang tidak pernah berdosa, itu dia bisa mendapatkan sesuai dengan keinginannya. Nah, maka daripada itu pun memotivasi kita untuk kita menjalani perintah Tuhan, menjauhi larangan-larangannya, awi genam. Tuhan akan memberikan anugerah yang sangat pantas untuk diri kita. Semoga ada manfaatnya. Saya haturkan terima kasih. Om Santi 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 Om.